Dari bab sil imami fi musallahu ba'da salam. Bab mengenai tetapnya seorang imam di tempat sholatnya setelah salam selesai. Setelah, setelah pengucapan salam. Ini hadis nomor 848. Faqala lana, dan berkata kepada kami, Adam, Haddasana, telah membacakan hadis Subah an Ayub an Nabi, kalau berkata Nabi, karena ada siapa Ibnu Umar, yusolli solat Ibnu Umar, fi makanihi, di tempat solat itu Ibnu Umar, alladzi al-faridah, yaitu solat fardu. Tempat itu salat fardu, wa fa'alahu, dan mengerjakan juga siapa al-qasim qasim, wa yuzkaru, dan diucapkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, rofa'ahu, yang memarfukan itu Abu Hurairah terhadap itu hadis, la yatatawwa'u, tidak disunnahkan siapa al-imamu imam bi manakanihi, untuk sholat di tempatnya, walam yasihha, bahkan tidak sah. Ya, ini untuk para imam nih. Di dalam hadis ini disebutkan, jadi kalau imam mau melakukan sholat sunnah, sebaiknya jangan di tempatnya semula gitu. Di sini harus berpindah, pindah ke belakang. Itu yang dilakukan oleh para sahabat karena memang diperoleh penjelasan begitu dari Nabi. Bukan, bahkan di sini agak tegas, sangat keras, walam yasihah, dan tidak sah sholatnya. Dia agak keras, sehingga untuk para imam ini tidak ada yang menjadi imam di sini. Oh, ada Pak Haji Pak. Yang imam-imam yang lain yang kadang habis sholat fardu, sholat sunnahnya itu suka di sini gitu. Nah, itu sebaiknya jangan begitu. Pindahlah ke belakang. Bahkan dinyatakan tidak sah. Kemudian haddatsana Abdul Walid, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, haddatsana Az-Zuhri an Hindin binti Al-Haris an Ummi Salamah, anna Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi idza sallama, apabila salam Nabi, yang kusu, tetap tinggal Nabi di makani, di tempat asal beliau sholat, yasiron, sebentar. Wala Ibnu Syihab, panaro wallahu alam lakin padu man yansirfu minan nisa. Tapi Nabi kadang setelah itu juga memperhatikan kaum perempuan. Jadi di sini maksudnya, setelah Nabi SAW uluk salam, setelah selesai sholat, beliau masih tetap ada di tempatnya sebentar saja. Kalau ada yang akan disampaikan. Tapi bagi kita yang mau wirid, ya silahkan tetap di tempatnya. Karena ada hadis lain dari Nabi SAW juga kan ya, bahwa para malaikat akan tetap memintakan, memohonkan ampun bagi mereka yang tetap tinggal di tempat sholatnya. Jangan beranjak. Artinya kalaupun kita mau beranjak, berpindah tempat dari tempat sholat, ya tidak masalah, tetapi tidak dimintakan ampunan oleh para malaikat. Gitu. Itu pemahaman mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya. Kemudian di hadis yang 850, Waqala Ibnu Maryam akhbarana Nafi bin Zaid qala akhbarani Ja'far Rabi'ah an-Syihab an-Ibnu Syihabin, sesungguhnya Ibnu Syihab kataba ilahi, telah menulis surat dia, haddasatni, telah membacakan hadis kepadaku, Hindun binti Haris an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah.
Ummu Salamah itu zaujin Nabi, istri Nabi SAW. Walat berkata Ummu Salamah, karena ada Nabi yusallimu membaca salam Nabi, bayan soripu maka Nabi itu menghadap atau berpaling an-nisa kepada kaum perempuan, fayadkhulna dan masuk Nabi itu, maka masuk Nabi buyutahuna kepada rumah-rumah kaum perempuan. Artinya istri-istri Nabi bin qabli ayyan sorifa Rasulullah sebelum Nabi SAW masuk ke dalam rumah-rumah mereka, para istri sudah lebih dahulu masuk gitu kira-kira. Waqala Ibnu Wahbin an Yunus an Ibni Syihab akhbaroni in tulisannya tidak begitu jelas. Akhbaroni indahul pirosya wa qala Utsman bin Umar akhbarona Yunus an Zuhri an haddatsani Hindun al-Pirosiyah wa qala Az-Zubaydi akhbaroni Az-Zuhri anna Hindan bintil Haris, sesungguhnya Hindan binti Al-Haris akhbaratu mengabarkan wa kana tahta Ma'bad bin Al-Miqdad wa huwa khalif Bani Zuhrah. Wa kanat dan ada dia itu tadkhulu masuk ala azwajin Nabi kepada istri-istri Nabi sallallahu wa qala Syu'aib an Zuhri haddatsani Hindun al-Firashiyah wa qala Hindun Abi Atik an Zuhri an wa qala Alas haddatsani Yahya bin Sa'id haddasa an bin Syihad an Quraish haddasa an Nabi sallallahu. Jadi ini menceritakan perihal tadi bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, beliau itu suka masuk ke rumah istri-istrinya beliau. Setelah tentu mengadakan dialog dengan para sahabat. Bagaimana kita ketahui, Nabi kalau selesai sholat, ada beberapa hal yang disampaikan kepada para sahabat mengenai berbagai hal terkait dengan kehidupan kaum muslimin. Bahkan termasuk urusan zakat juga misalnya. Suka Nabi bicarakan setelah beliau sholat. Nah, di sini disebutkan dalam penjelasannya, la yusolli al-imamu fil maudhi alladhi sholat fihi hatta yatahawwala. Tidak boleh seorang imam itu sholat, tadi ikut menjelaskan di hadis juga, tidak boleh seorang imam itu sholat di tempat yang mana dia itu sholat sehingga mengubah tempat. Ini penjelasan dari hadis tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi sebaiknya imam itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu di tempat yang bukan tempat dia menjadi imam. Hanya maju ke barisan makmum atau di tempat lain. Ketentuan ini ternyata walaupun sebetulnya sah-sah saja sholat di tempat yang bekas dulu sebelumnya. Sah sebetulnya sholat. Tapi ternyata ada hadis ini yang menyatakan tidak boleh langsung sholat di situ. Sebaiknya pindah dahulu. Kemudian demikian juga minas sunnati dari sunnah itu Allah yatatawwa'a al imamu hatta yatahawwala mim makanihi. Dari Sayyidina Ali, ketentuan dari sunnah tidak boleh melakukan sholat sunnah seorang imam sehingga dia pindah tempatnya dari tempat semula. Jadi disunahkannya seperti itu. Dan demikian riwayat-riwayat ini banyak dari Muawiyah misalnya. Idza sholatal Jum'ata, apabila seorang imam itu sholat Jum'ah, fala tusolliha, maka janganlah dia sholat disolatin hatta takallama atau takhruja. Sehingga dia berbicara dahulu atau keluar dahulu. Inna Nabiya karena sesungguhnya Nabi SAW amarona bidalik, memerintahkan kepada kami melakukan hal itu. Sama seperti tadi, setelah sholat Jum'ah, imam itu jangan langsung sholat sunnah sebelum dia berbicara atau keluar dari tempat dia menjadi imam. Nah, ini memang hal-hal sangat kecil yang belum tentu diketahui oleh banyak orang. Sehingga tidak sedikit yang tetap sholat di tempatnya. Tapi hadis ini menunjukkan nanti kepakihan seseorang itu
mengetahui sampai hal-hal detail begini. Kepakihan itu artinya kepahaman seseorang terhadap agama itu mengerti sampai hal-hal yang kecil sekalipun seperti ini. Tapi hada irsyadun ila tariqil amni dan iltibas. Itu adalah petunjuk jalan untuk aman dari pencampur adukan. Artinya memang bukan berarti tidak sah, walaupun tadi di hadis di atas sebutkan walam yasih, tidak sah itu sholatnya. Tapi itu adalah sebagai pemisahan antara fungsi dia sebagai imam dan dia melakukan sholat munfarid sendirian. Harusnya dipisah tempat. Dan saya kira imam di kita insya Allah sudah melaksanakannya. Kita lanjut. Babu man sholat bin nasi pada karo hajatan. Bab mengenai sholatnya orang dengan orang, sholatnya seseorang imam dengan jamaah. Kemudian dia ada keperluan bagaimana menyelesaikannya. Haddatsana Muhammad bin Ubaid qala haddatsana Isa bin Yunus an Amar an Sa'id bin Sa'id wala akhbaroni Ibnu Abi Mulaikah an Uqbah. Keterima dari Uqbah qala berkata Uqbah, "Sholat itu aku telah sholat waru'an Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati di kota Madinah al asr sholat asar. Salama maka salam Nabi, summa qoma kemudian berdiri Nabi usri'an secara tergesa-gesa. Patah khatto maka melangkahi Nabi di koban nasi kepada pundak-pundak orang ila ba'di hujari nisaihi untuk menuju sebagian kamar istri-istri beliau. Fasia maka terkaget-kaget siapa anda seorang orang min sur'atihi dari ketergesaan Nabi tadi. Fakhoroja maka keluar Nabi alaihim kepada orang-orang tadi. Faro'a maka melihat Nabi bahwa sesungguhnya orang-orang tadi ajibut kaget min sur'ati dari kecepatan atau bercepat-cepatnya Nabi. Waqala maka bersabda Nabi, zakartu aku ingat syai'an sesuatu min tibrin dari batangan emas indana yang dititipkan di kami, pakar itu maka aku enggan ayah bisa nih untuk menahan itu batangan emas itu kepadaku. Pak Amar tuh aku memerintahkan bikismati untuk membagikan batangan emas tadi. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat beserta para sahabat. Kemudian setelah sholat langsung beliau bersegera keluar dari masjid menuju ke rumahnya, ke rumah para istrinya dengan catatan mau mengambil emas, mungkin emas batangan. Nah, itu adalah titipan untuk dibagikan berupa zakat atau sebagai. Kemudian itu belum sempat Nabi bagikan. Nah, baru ingat setelah Nabi dalam keadaan sholat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengambilnya untuk membagikan. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis Nabi. Yang pertama, boleh jadi Nabi ingat terhadap emas itu waktu beliau masih sedang sholat. Artinya pada saat kita sholat ingat sesuatu atau itu wajar, boleh-boleh saja tidak ada masalah. Jadi pada saat kita sedang sholat kita ingat terhadap kunci itu tadi disimpan itu sebetulnya di sebelah sini di lemari bukan sebelah sini. Nah, itu ingatan normal saja, tidak masalah sebetulnya, boleh-boleh saja. Sama seperti Nabi juga ingat, toh batangan emas tadi belum dibagikan. Kemungkinan besar ingatnya pada saat beliau sedang sholat. Jadi sesuatu yang wajar saja, boleh-boleh saja gitu, ingat. Sehingga apabila kita dalam sholat juga punya seperti itu, silahkan. Dan kemudian bertindak setelah itu juga dipersilahkan, diperbolehkan. Nah, dalam hal ini karena emas tadi itu ya barangkali tidak besar juga tuh. Batangan tibrin itu adalah batangan kecil saja emas yang merupakan benda yang harus dibagikan berupa zakat atau kewajiban yang harus Nabi berikan kepada para sahabat. Nah, Nabi tidak
menunda-nunda itu segera membagikannya. Karena apa? Karena itu jangan sampai barang yang harus kita bagikan itu ditunda-tunda membagikannya. Barang zakat misalnya, termasuk bagi kita juga nanti panitia zakat nih UPZ di masjid, jangan ditunda sampai tahun depan, bagikan saja pada saat itu. Karena apa? Karena mustahiknya itu membutuhkan tahun ini juga. Nah, ini kebiasaan di masjid. Ditunda-tunda ini. Kadang tidak jelas sampai kapan itu ditunda saja, disimpan sebagai benda masjid. Padahal seharusnya kalau itu benda zakat segera dibagikan. Karena Nabi SAW juga begitu. Beliau tidak mau menunda-tunda, langsung saya bagikan. Karena itu bisa menahanku. Artinya rahmat Allah bisa tertahan datangnya kepada kita gara-gara kita menunda-nunda mengeluarkan zakat. Padahal kita tahu bahwa dari harta yang kita miliki itu ada yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya. Kemudian kita nanti sajalah 3 bulan lagi. Ah itu sama saja dengan menunda rahmat Allah. Sehingga sebaiknya terutama bagi UPZ nanti di masjid kita ini pada saat Idul Fitri keluarkanlah itu. Kalau itu benda itu titipan untuk dijakatkan benda zakat. Sebagaimana mengikuti contoh Nabi, segera bagikan. Tidak boleh ditunda-tunda. Al-Ghaddu min hadith tarjamati bayanun anna muksa al-madhkura fil babi qablahu mahlahu ma idza lam yurad ma yahtaju. Ya, ya. Jadi memang kalau kita menjadi imam tidak ada kepentingan apapun, memang sebaiknya terus saja di tempat kita duduk. Tapi kalau ada keperluan untuk melakukan kegiatan lain, ya seperti tadi, membagikan atau ada keperluan lain, silakan untuk meninggalkan tempat. Tidak masalah. Tapi saya kira dari hadis ini, beberapa pelajaran sekali lagi perlu saya ingatkan ya kepada diri saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu semua, para hadirin, jangan menunda-nunda membagikan zakat sebaiknya. Kalau tidak ada halangan. Termasuk dari harta kita juga, silakan dihitung. Misalnya jatuh temponya itu per bulan Ramadan. Nah, sebelum bulan Ramadan, hitung dulu harta kita itu. Kalau ternyata di dalamnya ada yang harus dikeluarkan zakat, kita sudah mencapai nisab, segera keluarkan. Supaya rahmat Allah tidak ditunda juga diberikan kepada kita. Itu contoh yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini tibrin itu adalah minus sodakoh termasuk barang sodakoh. Berupa emas yang belum dibentuk. Artinya masih batangan lah barangkali. Kemudian wapuhima dan juga dipahami minhu dari penjelasan di atas. Wapahama dan memahami dari minhu dari penjelasan di atas. Dari hadis di atas Ibnu Bator. Makna akhor, makna yang lain. Pakola berkata Ibnu Bator. Pihi anna ta'khirus sodakoti bahwa sungguhnya mengakhirkan sodakoh itu tahbisu sohibaha yaumal kiamah. Bisa menahan seseorang dari memperoleh rahmat Allah pada hari kiamat. Jadi sekali lagi ini pengertian bukan pengertian saya saja tetapi justru para ulama menyatakan begitu. Jangan menunda-nunda pemberian atau pengeluaran zakat. Kalau memang kita sudah sampai kisah nisab. Atau kalau di masjid jangan disimpan-simpan itu. Titipan dari jamaah untuk dikeluarkan. Kemudian bab berikutnya babul infitali wal insurab anil yamin washimal. Bab yang terkait dengan kita kalau selesai sholat itu bagaimana cara menghadapnya. Apakah dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, ini hal-hal kecil lagi nih Pak. Nah, ini akan pengukuran kepakihan seseorang dilihat dari sini juga. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah bin Sulaiman
An Umarah bin Umar anil Aswad kola berkata Aswad kola berkata Abdullah la yaj'al janganlah menjadikan ahadukum salah seorang di antara kalian di syaitani untuk syaitan syai'an sesuatu bin solati dari solatnya yaro melihat itu syaitan an haqqan alaihi bahwa sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan alayan soripa jangan sampai berpaling dia itu illa an yamini kecuali dari sebelah kanannya. Tapi laqad itu sungguh aku telah melihat an nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kasiron kebanyakan yang soripu berpaling Nabi cengkat dari duduk lah gitu maksudnya an yasarihi dari sebelah kirinya. Bisa dipahami nih Pak ya. Jadi maksudnya begini, setelah selesai kita sholat, kemudian setelah tahiyat akhir gitu, kemudian kita wirid sejenak barangkali, wirid dahulu membaca doa dan sebagainya. Pada saat kita mau berdiri meninggalkan tempat itu, apakah kita berbalik arah? Pastikan berbalik arah karena pintu ada di belakang. Kecuali kalau pintunya ada di depan. Umumnya pintu ada di belakang. Nah, apakah kita mengambil gaya kita berpalingnya itu menggunakan sebelah kiri kita atau sebelah kanan kita? Bisa dipahami ya? Jadi kalau sedang duduk begitu, apakah ke sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, di sini menurut para sahabat harus dari sebelah kanan. Tetapi Nabi SAW dilihat oleh para sahabat umumnya dari sebelah kiri. Jadi dua macam ini. Tapi dalam hal ingin mencontoh Nabi, ikutilah contoh Nabi. Berarti sebelah kiri. Karena apa? Memang umum kita ketahui kalau melakukan perbuatan setelah melakukan sholat itu perbuatan baik kan gitu sholat. Pada saat mau meninggalkan sholat itu dianggap lebih buruk. Bukan berarti buruk tidak ya. Tapi kalau dibandingkan itu lebih buruk dibanding dengan meninggalkan tempat sholat maka sebaiknya memulai di sebelah kiri. Nah sama seperti kita kalau mau makan kan, makan itu baik maka gunakanlah tangan kanan, makan, minum dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau cebok, katakan, maka gunakanlah tangan kiri, sebelah kiri. Nah, artinya di sini untuk memandang sesuatu kebaikan itu lihat dengan sisi sudut pandang kanan, sedangkan yang buruk sudut pandang kiri. Jadi kalau sholat itu dianggap lebih baik dibanding dengan meninggalkan tempat sholat, berarti itu kita ambil dengan cara berpalingnya dari sebelah kiri. Saya kira ini perkara baru ya, baru dan kecil. Perkara baru kecil sehingga sekali lagi kepakihan kita sebagai seseorang mukmin muslim bisa diukur dengan di sini juga. Bagaimana kalau dia meninggalkan tempat sholat itu berpaling ke sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah di sini ternyata Nabi lebih sering dari sebelah kiri. Maka oleh karena itu marilah kita mulai praktekkan juga gitu. Sebelah kiri saja sekarang. Walaupun sebelah kanan pun tidak apa-apa. Tapi kalau dalam mencontoh Nabi, ikutilah berpaling dari sebelah kiri. Sekali lagi ini tidak begitu mainstream gitu kalau istilahnya ya. Bukan sesuatu yang mandatori, sesuatu yang utama. Ini adalah menunjukkan kepakihan seseorang kita. Tentu hanya insya Allah bagi kita yang mau ngaji yang seperti ini ya akan tahu. Kalau di pengajian-pengajian umum tak akan disampaikan yang begini. Karena ini terlalu remeh, gitu kan, terlalu kecil saja. Kemudian mengapa itu? Yaro anna adama insaraf hakun alaihi bahwa mimbabil qalbi. Karena itu juga dikaitkan nanti dengan suatu hak yang melekat pada dia, dikaitkan juga dengan persoalan hati. Dalam rangka menata hati supaya tertata dengan baik, maka sikap-sikap itu juga ikut menentukan. Ya seperti bagaimana berpaling setelah selesai sholat ke sebelah kiri atau sebelah kanan, itu sesungguhnya juga memengaruhi
kondisi kejiwaan kita. Tapi di sini kita tahu Nabi lebih sering melihat berpaling dari sebelah kirinya. Aksaru maru'atu Rasulullah SAW yang sorifu an shimalihi. Dalam hadis Muslim yang lain sebutkan begitu. Aku melihat Nabi SAW kalau berpaling mesti beliau dari sebelah kirinya. Jadi hadis ini sahih. Walaupun agak jarang diketahui oleh kaum muslimin umumnya. Insya Allah kita mengaji sampai detil-detil begini, kita tahu dan kita amalkan. Kemudian apa sebabnya Nabi berpaling ke sebelah kiri? Lianna hujratan Nabi, karena sesungguhnya kamar Nabi SAW itu kanat min jihati yasari. Karena berada di sebelah kiri beliau, katanya begitu. Salah satu alasan yang disebutkan oleh para sahabat. Ada di sebelah kiri beliau. Waman kola aksar izrafi an yaminhi nadrun ila hayatin fi halatistik balihi alqom ba'da salami minas sholah. Walaupun Nabi juga pernah berpaling dari sebelah kanannya pada saat selesai sholat. Ala hada la yuhtasu al insraf, maka tidak menjadi sesuatu yang kekhususan kita berpaling mau dari jihad manapun, bebas sebetulnya. Boleh-boleh saja. Sedangkan para ulama mengatakan yustahabu al insirafu ila jihati hajatu. Disundahkan untuk berpaling tergantung pintunya ada di sebelah mana itu kan. Kalau kita duduk di sini, kemudian pintu yang akan kita tuju adalah ini berarti sebelah kiri. Tapi kalau pintu itu berarti sebelah kanan. Itu menurut para ulama begitu. Karena Nabi juga berpaling ke sebelah kiri itu kamar-kamar beliau ada sebelah kiri. Nah, dalam ini kita cari cara-cara memutlakkan saja. Pemutlakan itu pokoknya Nabi sebelah kiri, ya kita ikut sebelah kiri. Itu secara mutlak. Kalau koid, ada koidah, ada korinah, gitu, ada alasan, tergantung kita mau ikut pintu sebelah mana. Ini sekali lagi bukan suatu yang mainstream, tetapi adalah suatu keutamaan saja. Silakan, mudah amalkan bagus, tidak pun masa iya gitu. Mari kita ikuti Nabi. Kita ikuti dari sebelah kiri beliau. Kemudian babu majapis saumi allati wal basal wal kurros. Bab terkait dengan persoalan bawang putih, bau-bauan yang maksud di sini. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsana Nabi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, annan Nabi sesungguhnya Nabi SAW qala bersabda Nabi fi ghazwati Khaybar pada saat perang Khaybar. Man siapa orang akala yang makan itu orang min hadis syajarah dari tumbuhan ini, yakni as-sauma itu bawang putih, alayak pabanna masjidana, maka jangan dekat-dekat masjid kami semua. Ini kaitan dengan bau-bauan, bau badan. Jadi di sini ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaiknya kalau kita mau bergabung dengan masyarakat umum, ya contohnya di masjid kan bergabung kita itu tidak sendirian, maka sebaiknya jangan sampai memberikan aroma yang tidak sedap, termasuk dalam hal ini bawang putih. Nah, bawang putih itu kan ada aromanya tidak baik, bau mulut gitu. Maka sebaiknya setelah makan bawang putih itu bersihkan dahulu, ya kan, gabung ke dalam satu kerumunan. Karena itu ada efek baunya sangat menyengat. Nah, tentu saja bau yang lain juga bisa terjadi dari kita, dari badan, sebab keringat salah satunya. Maka karena itu pada saat kita mau ke masjid harus ada wudhu dan sebagainya itu dalam rangka supaya tidak memberikan efek buruk kepada jamaah yang lain. Nah, sehingga kita tahu Nabi SAW itu suka pakai wangi-wangian. Itu sunnah Nabi pakai wangi-wangian. Kemudian di hadis berikutnya, Haddasan Abdullah bin Muhammad qala haddasan Abu Asim
Dan seterusnya dari Abdullah. Qala bersabda an-nabiyyu Nabi SAW, man siapa orang akala yang makan itu orang min hadis syajarah dari tumbuhan ini, yuridu yang dimaksud itu adalah saum itu bawang putih. Alaya gusyana fi masajidina, maka jangan masuk ke dalam masjid kami semua. Qultu ma ya'ni bihi, apa yang maksud itu? Qala ma urahu ya'ni illaniyah. Artinya jangan yang bawang putih yang masih mentah gitu. Karena itu adalah kata Khalid illa natfu, karena ada baunya itu. Jadi sekali lagi urusan bawang putih itu sampai ada di hadis, hal-hal kecil mungkin untuk kita ya. Tapi inilah ajaran Islam itu agak cerewet ke ajaran Islam itu. Sangat banyak aturan. Salah satunya hal-hal yang terkait dengan etika saja gitu kan. Barangkali di tempat lain tidak begitu diatur itu etika. Itu tempat ibadah itu harus wangi dan sebagainya, harus mandi dahulu. Kalau di kita kan jelas itu ada ajarannya. Sebelum sholat Jumat mandi dahulu. Setiap mau sholat harus wudhu dahulu. Harus harum-haruman dan jangan makan bau-bauan yang menyengat, bisa memengaruhi kondisi keadaan kan. Nah, dalam hal ini inilah penjelasan dari Nabi yang sesuatu yang barangkali bagi kita apa ya, sesuatu yang tidak aneh juga sebetulnya bagi kaum muslimin, karena dalam menjadi seorang muslim itu lebih ketat urusannya. Banyak yang harus kita ikuti, peraturan-peraturan kehidupan, termasuk hal-hal kecil seperti ini. Kemudian di hadis berikutnya, hadatsana Sa'id dan seterusnya dari Abdullah juga. Anna Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersabda Nabi, kan siapa orang akala yang makan sauman bawang putih atau bawang merah, paya paya tazilna, maka harus iktijal, harus menjauh dari kita. Auqala paya tazil, atau harus menjauhi masjidana, masjid kita semua. Wayakun, maka hendaknya dia duduk di baiti, di rumahnya. Wanan Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW, dia didatangkan kepada beliau, bikidrin, dengan sebuah wadah, pihi di dalam wadah itu, khodirotun, ada sayur-sayuran, min bakulin, dari bakul, bakul itu wortel barangkali begitu. Wajah adalah harihan, di dalam bakul itu ada bau. Bau pasalah, maka Nabi bertanya, Paukpiro, maka disampaikan bima pihak dengan apa yang ada di dalam sayur-sayuran tersebut. Pakola, maka Nabi SAW bersabda, kordibuha, dekatkanlah itu bau-bauan. Tetapi bau-bauan ini yang bau-bauan yang enak. Ila ba'di ashabihi, kepada sebagian sahabat Nabi SAW. Kalau maru'ahu, maka pada saat melihat Nabi kepada bakul tadi, kariha, enggan beliau akalha untuk memakannya. Qala kul kat, makanlah olehmu fa ini unaji, karena sesungguhnya aku ini akan ngobrol man dengan orang lain tunaji yang kau belum mengajak ngobrolnya. Ya artinya di sini soal makanan itu boleh kita pilih, tidak perlu semuanya semua makanan halal itu kita makan. Ada makanan yang sesungguhnya halal, sayur-sayuran atau apapun, tetapi karena kayak pete, putih misalnya gitu kan, itu bau kan. Tapi bolehkah dimakan? Ya boleh saja bagi yang suka. Tapi setelah makan putih itu, sebaiknya kalau mau ikut sholat berjamaah, kumur-kumur bersihkan daun supaya orang sebelah kita tidak merasa bau. Gitu. Nah, kalau kita tidak mau makan juga boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi juga dikirimi dengan sebuah kantung sayuran. Kemudian di sayuran itu ternyata ada bau, ya baunya macam-macam barangkali tidak enak. Dipersilakan kepada ke sahabat saja. Saya tidak mau memakannya karena beliau ada alasan mau ngobrol dengan orang yang belum kalian ajak ngobrol gitu. Ya artinya boleh saja tidak mau memakan. Kan tidak perlu semua makanan kita makan juga. Dipilih-pilih saja. Walaupun itu halal.
Apalagi yang haram harus dijauhi. Waqala Ahmad bin Soleh an Wahab, Utia bibatin itu terjadi pada saat di Badar. Dan berkata Ibnu Wahab, yu'ti tobakon bihi khodirotun. Diberikan Nabi itu sejumlah sayur-sayuran. Dalam yadkur dan tidak menyebutkan itu Ibnu Wahab. Al-Lais Abu Safwan an Yunus kisah Kidri perihal kisah Nabi diberikan sekumpulan tadi sayuran tadi. Kita lanjut ke hadis berikutnya saja. Hadasana Abu Ma'mar qala hadasana Abdul Waris an Abdul Aziz qala berkata Abdul Aziz Sa'alat telah bertanya rajulun seorang laki-laki Anasan kepada Sayyidina Anas. Masami tak apakah yang kau dengar Nabi Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi pisami perihal bawang merah bawang putih. Pakola maka berkata Anas, Pakola bersabda an Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana siapa orang akala yang makan itu orang min hadis syajarati dari itu bawang putih wala yakrobanna maka jangan dekat-dekat kepada kami wala yusalliyanna ma'ana atau jangan sholat beserta kami. Ini pengulangan dengan beragam rawi yang berbeda. Artinya sekali lagi pesan yang akan disampaikan di sini, bermasyarakatlah dalam kondisi nyaman bagi orang lain dan menyamankan bagi kita. Jangan mengganggu keadaan dengan bau sekalipun. Itu saya kira pesan yang perlu kita tangkap dari contoh-contoh di atas. Nah, pada saat zaman Nabi itu bawang putih, bawang merah yang demikian masyhur. Kalau sekarang barangkali apa ya, bau-bauan dari kita itu bau badan lah, bebek gitu ya. Keringatan dan sebagainya. Itu ya bisa saja mempengaruhi orang lain. Nah, sebaiknya untuk menghilang itu ya pakai pengharum. Kemudian di hadis yang disebutkan, nah melarang Nabi SAW an akbil basoli wal karosat. Nabi melarang untuk makan bawang merah dan yang membau-baukan itu. Karena itu bisa mempengaruhi keadaan pergaulan. Ada yang tidak suka. Saya tidak tahu apakah di zaman Nabi belum dikenal petek barangkali. Padahal petek lebih menyengat kan ya. Kalau di kita kan petek itu dibanding bawang merah, bawang putih. Jengkol juga. Bukan berarti tidak boleh, silahkan. Kalau suka dimakan, tetapi perhatikan lingkungan sekitar setelah kita makan makanan yang bau tadi. Maka sebaiknya pakai masker barangkali. Itu salah satu cara lain. Nah, kemudian berikutnya, bab wudu sibyan wa mata yajibu alaihim al-ghusl wa tuhur. Bab mengenai wudunya anak-anak. Demikian juga kapan seorang anak itu harus mandi besar. Hudur jamaah dan kehadiran jamaah wal idaini pada saat salat id dan jenazah. Haddatsana Ibnu Musanna qala haddatsani Gundar qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Sulaiman Asy-Syibani qala berkata Sulaiman Asy-Syibani sami'tu saya telah mendengar Asy-Syi'bi kepada Syi' qala akhbaroni telah mengabarkan kepadaku man orang marro yang lewat itu orang man Nabi beserta Nabi sallallahu ala qabrin di satu kuburan manbutin yang terpisah. Pa'ammahum maka mengimami Nabi terhadap para sahabat wasofu dan membentuk saf itu para sahabat alaihi untuk sholat bersama Nabi tadi. Fakultu maka aku berkata, ya Aba Amrin wahai Abu Amar, waman haddasaka, siapakah yang membacakan hadis kepadamu? Fakola berkata itu Abu Amar, Ibnu Abbas. Jadi hadis ini memberitahukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kuburan. Nah, sekarang yang jadi persoalan sholat di kuburan, apakah tidak ada masalah? Sebetulnya tidak ada masalah. Walaupun nanti ada sebagian ulama mengatakan jangan menghadap kuburan sebaiknya kalau bisa. Tapi sebagaimana sunnah ya kita tahu di Masjid Nabawi itu di depan
Di depan Masjid Nabawi atau sebelah kirinya itu ada kuburan Nabi dan para sahabat. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sehingga nanti dicontoh oleh masjid-masjid Masjid Agung Indonesia, masjid di depan masjid itu ada kuburan. Di Masjid Agung Bandung juga begitu, ada Masjid Raya Bandung. Di Masjid Agung Garut juga begitu, mesti kuburan karena kelihatannya nyontoh Nabi SAW. Nah, memang secara sengaja kita menghadap kubur itu sebaiknya ditiadakan. Para ulama menyatakan begitu. Tapi bahwa kuburan itu mau disimpan di depan masjid, tidak masalah juga. Toh kita bukan menyembah kuburan. Nah, demikian juga pada saat kita mau melakukan sholat, misalnya ada jenazah baru nih, kita belum sempat ikut, tidak sempat sholat jenazah. Nah, kita berkesempatan datang ke kuburannya. Bolehkah kita sholat di depan kuburan itu? Itu boleh, tidak apa-apa, silahkan saja. Sholat jenazah, tapi sholat jenazah di depan kuburan yang baru dikuburkan itu. Boleh kita melakukannya, karena ada contohnya dari Nabi SAW. Bahkan hadis ini menyatakan, bukan sholat jenazah saja, sholat yang lainnya juga. Nabi menjadi imam dan membentuk saf di kuburan. Nah, tentu kita tahu kuburan zaman Nabi belum ada masjidnya barangkali. Beda dengan kuburan sekarang kan, sudah ada masjid-masjidnya. Seperti kuburan di Firdaus, di Cikalong itu kan, ada masjidnya, sehingga bisa sholat di situ, silahkan. Nah, waktu itu tidak ada masjidnya, sholatnya ya di tanah juga, di tanah kuburan. Tetapi ada jarak antar kuburan itu, dipersilahkan untuk sholat. Kalau memang terpaksa harus melakukannya. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Sufwan bin Sulaim an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, al-ghuslu mandi besar yaumal jumu'ati pada hari Jumat itu wajibun adalah wajib ala kulli muhtalimin kepada setiap yang telah ihtilam. Nah, ini mengaitkan dengan judul bab di atas tadi bahwa anak-anak itu tetap wajib wudhu waktu mau sholat dan sebaiknya kalau sudah ihtilam, kalau sudah balik, dia juga harusnya mandi menjelang sholat Jum'ah. Apalagi bagi yang sudah dewasa, sebaiknya mandi setiap mau melakukan sholat Jum'ah. Bahkan disebutkan dalam hadis ini wajibun wajib. Nah, bagi kita yang tidak sedang ngantor gitu, mangga mandi dahulu sebelum melakukan sholat Jum'ah. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Ali bin Abdullah qala akhbarana Sufyan an Amrin qala akhbarani Quraib an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala berkata Ibnu Abbas, "Itu aku telah menginap indah kholati di rumah wakku Maimunah yaitu Siti Maimunah lailatan satu malam, istri Nabi ini. Fakoma maka pada saat malam itu berdirilah siapa Nabi SAW. Dalam makanan maka pada saat ada beliau itu Nabi tiba di laili dalam sebagian malam, koma berdirilah Rasulullah SAW kata doa maka wudhu Rasul bin syadni mu'allakin dari tempat yang digantung waduan sebagai tempat wudhu khofifan yang ringan, yukhofifhu amrun yang meringankannya terhadap tempat wudhu itu Sayyidina Amr. Nabi wudhu dari tempat semacam tempat air gitu, yang sudah disiapkan sebelumnya. Sumakoma kemudian beliau berdiri soli melakukan sholat. Wakum tu maka aku berdiri juga kata Ibnu Abbas. Patawaddu tu maka aku wudhu juga nahwan sebagaimana mimma tawaddu yang telah Nabi lakukan. Semaji itu kemudian aku datang. Wakum tu maka aku berdiri anyasari di sebelah kiri Nabi. Hawalani maka Nabi memindahkan aku min yamini ke sebelah kanan. Suma sholat kemudian sholatlah Nabi Masya Allah sekehendak Allah. Imaddoja'a kemudian Nabi berbaring lagi panama maka tidur Nabi hatta nafakho sampai mendengkur Nabi.
Atahul munadi, maka datanglah kepada Nabi al-munadi yang adan dinuhu memberitahukan pada waktu subuh sudah tiba. Disolati untuk melakukan salat subuh. Pakoma, maka Nabi berdiri mau berserta itu yang mengundang adan Bilal. Ila solati menuju salat subuh. Pasolah, maka salat Nabi walamnya tawadhu, dan tidak wudhu lagi Nabi. Kulna, kami berkata kepada Ammar, inna nasanya kuluna. Sesungguhnya orang-orang berkata, inna Nabi, sesungguhnya Nabi SAW itu tanamu tidur Nabi, ainuhu mata beliau, walayanamu, dan tidak tidur kolbu hati beliau. Ola Ammar, sami itu Ubaid bin Amir, inna ru'yan anbiya'i wahyun. Sesungguhnya mimpi para nabi itu adalah wahyu. Qara'a, kemudian beliau membacakan ayat, inni arafil manam anni adbahuka. Sungguhnya aku melihat di dalam tidur itu, ini kata-kata Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, anni adbahuka, sungguhnya aku menyembelihmu. Nah, ini hadis memberikan kabar kepada kita beberapa hal. Dan ini juga pernah kita baca sebelumnya. Perihal sholat malam. Kita tahu sholat malam bagi Nabi itu adalah sesuatu yang wajib. Jadi selama beliau hidup sebagai muslim, ya setelah jadi rasul, sholat malam itu adalah terus-terusan dilakukan. Nah, itu adalah yang dilakukan Nabi SAW. Nah, kemudian saat itu pas Ibnu Abbas ikut tidur di rumah Nabi, di rumah uaknya. Dalam hal ini uaknya itu adalah Siti Maimunah. Siti Maimunah itu istri Nabi SAW. Maka saat Nabi bangun, Ibnu Abbas juga lilir gitu kan, melihat Nabi melakukan wudhu dari air yang sudah disediakan sebelumnya di situ. Maka saat itu Nabi melakukan sholat malam dan Ibnu Abbas juga ikut-ikutan. Nah, di sini berita berikutnya, Ibnu Abbas ikut wudhu dan kemudian sholat malam diberjamaahkan. Dan ternyata boleh, kan? Hanya salah berdiri. Ibnu Abbas berdirinya di sebelah kiri Nabi. Jadi seperti kita ketahui, kalau imam dan makmum sholat, maka makmum itu harusnya sebelah kanan. Nah, Nabi juga memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, ini adalah sholat malam. Diberjamaahkan berarti boleh juga. Silahkan saja. Sehingga kita lakukan dalam sholat tarawih misalnya kan. Kita memberjamaahkan boleh melakukannya. Demikian juga untuk berdiri kalau kita menjadi makmum, kalau hanya sendirian, harus sebelah kanan. Ini jadi perhatian kita juga. Karena Nabi mencontohkan begitu. Bahkan memindahkannya imam kepada makmum ke sebelah kiri juga boleh. Artinya pergerakan yang dilakukan oleh imam kepada makmum itu boleh sah. Tidak membatalkan sholat. Padahal bisa saja gerakannya itu lebih dari 3 kali kan berturut-turut. Tapi kalau ini makmum tidak tahu di sebelah kiri harus di sebelah kanan, kita kasih isyarat saja supaya pindah ke sebelah kanan, boleh. Kemudian setelah sholat Nabi tidur kembali. Nah setelah tahajud, kalau tahajudnya pukul 2, subuhnya itu kan pukul 4, setengah 5 ya. Sekarang hampir setengah 5. Silahkan mau tidur lagi juga boleh. Dan berita berikutnya, setelah Nabi SAW tidur, bahkan hatta nafakho, sampai mendengkur, berarti tidur lelap. Nah itu beliau bangun lagi untuk melakukan sholat subuh, tidak wudhu lagi. Nah ini juga memberikan berita kepada kita bahwa tidur itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah bisa jadi saat kita tidur kita keluar angin. Jadi keluar angin itulah yang membatalkan wudhu. Tapi karena Nabi itu dijamin beliau itu tidak akan keluar angin, maka tidak batal wudhu. Sehingga bagi kita juga yang tidurnya sambil duduk, sambil sila, kan, sebelumnya sudah punya wudhu, begitu bangun lagi, padahal tadi sudah mendengkur, tidak perlu wudhu lagi, tidak apa-apa. Dijamin tidak batal karena kemaluan belakang kita itu tertutup saat tidur. Agak sulit kita kentut pada saat kita duduk sila. Tapi kalau tidurnya kita terlentang, udahlah mending wudhu lagi. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi saat tidur. Bisa saja kita keceplosan.
Mendingan amannya wudhu lagi saja. Tapi kalau tidurnya duduk, tidak wudhu lagi, tidak apa-apa. Sehingga dalam hal ini bukan tidur yang membatalkan wudhu, tetapi kemungkinan keluar angin itulah yang tidak kita sadari saat tidur. Gitu. Itu juga kesepakatan para ulama. Kemudian, nah kalau Nabi itu disebutkan di sini, beliau itu kalau tidur memang matanya tidur, tetapi hatinya tetap kontak dengan Allah. Itu bedanya Nabi dengan kita. Kalau kita mata tidur ya hati juga hilang juga ingatan kita ya kemana. Tapi kalau Nabi tidak begitu. Karena memang mimpi Nabi itu wahyu. Bagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim saat harus menyembelih Sayyidina Ismail. Nabi Ismail. Ini arafil manami anni adbahuka. Sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, artinya mimpi, bahwa aku akan menyembelihmu. Nah, jawaban Nabi Ismail, oh silakan. Satajudi insya Allah minas sabirin. Silahkan lakukan, wahai Bapak. Engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Itu jawaban anak soleh. Kalau anak yang tidak soleh, mah tidak akan begitu. Jawabannya. Nah, ini diyakini oleh Nabi Ibrahim, sehingga mimpi Nabi Ibrahim itu tidak hanya sekali, beberapa kali. Gitu. Sehingga ada istilah hari tarwiyah. Kan tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut hari tarwiyah. Tarwiyah itu adalah hari berpikir-pikir. Itu berpikir-pikir Nabi Ibrahim, betulkah ini saya disuruh Allah untuk menyembelih Ismail? Setelah mimpi berkali-kali, dipikir-pikir sehingga yakin bahwa ini perintah Allah, dilakukanlah nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka hari tanggal 8 itu disebut hari Tarbiyah, hari berpikir-pikir Nabi Ibrahim untuk menyembelih. Walaupun yang dilakukan pada zaman Rasul itu hari Tarbiyah itu adalah persiapan di Mina, menyiapkan segala sesuatunya untuk jamaah haji di Mina. Sehingga dikenal istilah haji tanazul saat ini. Kalau saat ini persiapannya sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kalau zaman dahulu belum ada itu pemerintah. Sehingga ya sudah kita tidak perlu ke Mina dulu juga langsung ke Arafah. Apalagi kondisi macet saat ini. Masalah. Tapi kalau yang mau kekeh juga mau tanajul, kita suka melihat juga ada rombongan dari Indonesia itu jamaah Darut Tauhid, jamaah dari Persis ataupun yang mana sengaja pada tanggal 8 itu mereka jalan kaki menuju Mina. Itu untuk sebagaimana mengikuti contoh Rasul, ya silahkan saja. Tapi nanti dari Mina itu harus ke Arafah. Nah, kalau macet, makan Arafahnya tidak keburu. Padahal al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Sehingga bagi kita, jangan gara-gara mencari yang sunat, yang wajib, yang rukun fardu malah ditinggalkan. Nah, kondisi saat ini mendingan lebih aman langsung ke Arafah saja. Kalau ke Mina dahulu, pemerintah tidak memfasilitasinya, itu sendiri-sendiri saja. Nah, kalau kita kenal daerahnya mungkin aman. Tapi kalau kita tidak kenal daerah, malah kita tersesat. Tidak sampai ke Arafah. Hal al-hajju Arafah. Puncak haji itu Arafah. Harus ada di Arafah saat duhur tanggal 9. Nah, kalau kita masih tersesat-sesat mencari Arafah di mana, tidak jadi itu hajinya. Pulang lagi tahun depan, masa iya? Tidak mau saya kira. Sehingga lebih aman langsung ke Arafah. Bagi yang baru, kecuali bagi yang sudah kenal daerah itu ya dipersilahkan. Kemudian di hadis terakhir, Hadatsana Ismail qala hadatsana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah an Anas bin Malik anna jaddatahu sungguhnya neneknya itu Anas bin Malik Mulaikah yaitu Siti Mulaikah daat mengundang Rasulullah kepada Rasulullah SAW itu ambil untuk makan. Sonaatku yang menyiapkan itu nenek Anas bin Malik itu untuk mengundang Rasul. Pakala maka makan Rasul minhu dari apa yang sudah disediakan oleh neneknya itu. Pakola kemudian setelah selesai makan, marilah kalian siap-siap untuk sholat. Kali usolli aku akan sholat bikum dengan kalian. Pakum itu maka aku berdiri ilah hasirin di sebuah samak, di sebuah tikar.
Lana kodis tawada yang telah menghitam itu tikar. Pintu lima bisa setelah lama dipakai. Pada doktu maka aku memerciki itu tikar tadi bimain dengan air. Pakoma maka berdiri Rasulullah SAW wal yatim dan anak yatim ma'i besertaku wal ajuju dan nenek itu miwaroina di sebelah belakang kami. Pasolah maka sholatlah kami bina kami semua warokat ini dua rakaat. Nah ini kebiasaan yang dilakukan zaman para sahabat suka ngundang makan. Jadi kalau suka ngundang makan itu sunnah zaman Nabi juga. Walaupun saat ini kita tidak pernah melakukan itu ya. Tapi kalau kita mau ngajak teman-teman kita di orang masjid tentu saja ya. Orang yang kita kenal diajak, mari kita makan. Nah itu adalah cara yang dilakukan para sahabat bahkan kepada Nabi SAW. Itu kebiasaan, bukan hanya di hadis ini saja, ada hadis yang lain juga mengatakan begitu. Undang makan, diajak ke rumahnya. Kemudian di rumah itu setelah selesai makan, Nabi mengajak sholat kepada para sahabat yang ada di situ. Nah, ini yang perlu kita kuatkan lagi di sini, bahwa Nabi berdiri menjadi imam di sebuah tikar yang sudah lusuh lah gitu, tikar yang sudah lama, kemudian diperciki air, mungkin dibersihkan oleh Anas. Nah, Nabi berdiri, kemudian makmumnya itu adalah Sayyidina Anas dan seorang anak yatim di belakang Nabi. Dan kemudian si nenek tadi, nenek Anas itu berdiri bukan sejajar tapi di belakangnya. Nah, di belakang itu artinya di lurusan imam. Sehingga ini juga menjadi kita terapkan di masjid kita. Kalau ada jamaah perempuan hanya satu dua, jangan di sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi di lurusan imam saja berdirinya. Karena begitulah yang dilakukan zaman Nabi. Dan ini salah satu hadis yang menyatakan. Ada hadis yang lain, hadis Ummu Sulaim misalnya. Kan? Ummu Aiman juga begitu. Saat mengundang Nabi makan, melakukan sholat di rumah, maka sholat yang dilakukan oleh jamaah perempuan itu karena hanya sendirian di belakang imam setelah jamaah laki-laki. Lalu begitu, tidak di kiri atau kanan, mesti di belakang. Sehingga kita terapkan. Karena di masjid kita ini ya tempat perempuan kan sepanjang masjid ini. Beda kalau di masjid lain ada yang sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja. Maka masjid kita ini ada sejajar begini laki-laki dan perempuan, maka perempuan misalkan kalau hanya satu dua di tengah saja. Jangan sampai ada di kiri atau kanan. Supaya kita paham nih. Dan kalau di antara para ibu yang nanti ikut berjamaah hanya sendirian sholat duhur asar, gak usah disuruh imam lagi, harus langsung di tengah saja lah. Kecuali kalau tamu ini imam juga harusnya perhatian kepada jamaah perempuan. Kadang-kadang imam juga cuek juga gitu ya. Harusnya agak cerewet jadi imam itu memang. Memberitahukan kondisi jamaah. Baik, saya kira itu saja barangkali dari apa yang ada dalam kitab Fathul Bari ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu semua. Mana ini?